kepada semua peserta. Okey, pada tengah hari ini kita akan mendengar penceramah berkenaan ceramah dengan diploma psikologi. Okey, kita semua peserta yang sudi ini kita agak sibuk sebab banyak kita punya sesi ceramah. Tapi tetap ada juga yang stay untuk kita sama-sama menerima ilmu secara percuma. Okey. So, tanpa kita meluangkan masa, sebelum kita mulakan sesi ini, saya suka mengingatkan kembali tentang kehadiran kita, okey, pada semua peserta yang belum, bagi peserta yang belum mengisi detail anda di kehadiran, sila boleh cek chat box anda sendiri untuk mengisi kehadiran dengan menekan link di sana. Okey. So, penceramah kita pada pagi ini, tengah hari ini ialah Cik Azali binti Jufri, merupakan kita punya penceramah daripada AMC Coaching. Jadi penceramah pun saya sudah nampak ready dekat Zoom ini. Sebelum itu kita highlight dulu dengan penceramah kita iaitu Cik Azali, boleh dengar? Boleh. Hai Okey. Azril. Okey. So, tanpa kita melengahkan masa lagi, saya serahkan kepada penceramah kita iaitu Encik Azali. Silakan. Okay, thank you untuk moderator. I think Mr. Fazril. And also very good afternoon untuk yang just join ataupun yang lama sudah sama-sama tunggu. Okay, so saya introduce myself dulu lah. Saya tidak buka on kamera sebab kalau saya on nanti internet tidak stabil. So you can see my face just like in the picture. So I'm Azlali binti Jufri. So actually saya dari Asia Metropolitan College Kota Kinabalu untuk program diploma psikologi lah. So before we start, can you give some emoji so that I can feel that you are not alone. We are all together here untuk dengarkan. Yeah, I can see thumbs up from Syukurti, and you can also give some emotion, reaction, emoji love. How do you feel today? Ada emoji love, ada emoji macam party. Dah lama lagi kan keamatan, maybe ada yang mau ginum. Yang lain tu mungkin tidak tahu lagi button emoji, so never mind. So kita just teruskan. I will share my punya screen untuk ceritakan tentang sedikit pasal diploma in psychology. So everyone can see my screen. Boleh nampakkah? Ya, Miss, boleh nampak. Okay, thank you. Okay, so diploma in psychology, like I said just now, my name is Azlali binti Jufri. So can nampak dekat sini KBPA. So I am counselor berdaftar Persatuan Amalan, memang registered counselor, and my background is Bachelor of Psychology with Honours, Child and Family Psychology dekat UMS, and after that saya further punya study the Master of Counselling Psychology dekat UMS also. So that is a little bit background of me. So we are going to what is actually psychology. Ada yang cakap psikologi ini untuk orang yang sakit gila, begitulah yang selalu saya dengar. Ada juga nanti dia cakap psikologi ini untuk kita boleh baca fikiran. Jadi kita akan tengok adakah betul. Saya akan bagi penerangan, psikologi ini adalah berkenaan dengan study of human behavior and also mental process. Tingkah laku manusia dengan cara orang berfikir tu, kita akan belajar secara scientifically-nya. So, selalunya tugas psychologists seek to discover what makes people behave in certain ways and uses this understanding to solve problems. So bermaksud kadang tugas psikologi ini adalah untuk mencari punca kenapa seseorang itu bertingkah laku sebegitu dan juga menyelesaikan masalah lah, untuk memahami sesuatu situasi dan juga merungkailah masalah tersebut. And apa yang kamu belajar dalam psikologi ini, asas-asas tentang psikologi dan akan mendapat kefahaman tentang human mind. So that is why
some of the people dorang takut untuk berdekat dengan psikologis or everything sebab takut nanti kena baca dia punya fikiran. Me also begitu juga. Student takut dekat dengan saya sebelum kenal lah, dia takut sebab saya takut untuk membaca fikiran kamu. No, kita belajar tentang pemikiran manusia itu. Kenapa dia begini, and then kalau dia begini, kalau cuaca begini, kalau persekitaran begini, apa akan berlaku dengan dia punya pemikiran, dia punya perasaan dan juga tingkah laku. So that is psychology. If you have any question, you can just drop your question dekat chat box. Feel free to ask sebab I think this one is very memang free punya, tiada charge. Okay, so moving towards to the 5 misconception about the psychology. So psychology can read mind, like just what I just explained just now. Psychology itu tidak membaca pikiran, totally tidak. Kamu tidak akan dapat baca pikiran orang tu. Orang tu sejak yang boleh tahu apa fikiran dia. One of my student asked me, dia cakap, adakah kemungkinan besar pada masa akan datang manusia itu boleh membaca pikiran manusia yang lain? I don't think so. Sebab begitulah Tuhan mencipta kita. Kita sendiri yang faham kita sendiri boleh fikir sendiri, dan perasaan tu datang dengan secara begitu spontan, and also tingkah laku kita begitu. So pemikiran, perasaan dan juga tingkah laku itu seiring, dan kita tidak akan dapat membaca. Kita cuma dapat menjangka apakah tingkah laku seseorang tersebut. Kita tidak boleh lah. So that is the misconception yang pertama. Dan yang kedua, selalu orang akan salah faham, psychologist is the same as the psychiatric and also counselor. Okay, psikologi dia ada belajar sedikit tentang bidang psikiatrik dan juga sedikit tentang kaunselor. Untuk melayakkan seseorang itu menjadi psikiatrik, kamu perlu ambil bidang perubatan untuk melayakkan kamu menjadi psikiatrik. Jadi, of course, kamu akan belajar pasal ubat and also medik lah, biologi and so on. Dan kalau counselor pula, dekat Malaysia counselor itu ada dua. Satu counselor, psychologist counselor, and also counselor bimbingan dan counselling lah. Jadi bila bimbingan, dia lebih kepada guidance, lebih kepada bimbingan sahaja dan tidak akses penyakit-penyakit kesihatan mental. But however, if you are psychologist, you can assess, kamu boleh screening simptom-simptom kesihatan mental. That's for psychologist lah. And they said that psychology isn't a science. Okay. Semua orang cakap psikologi ini adalah social science sahaja. Tidak. Psikologi ini adalah, I can say that 50-50 is a science. 50 is social and 50 is science. Sebab kita akan belajar tentang brain, otak manusia tersendiri, and also kita juga belajar tingkah laku manusia, which is itu adalah social lah. Jadi psikologi itu adalah science also. And another one is, dia kata psychology is just a common sense. Agak-agak saja macam pandainya kau ni psycho ni, this is what usually Sabahan people always say, psychonya kau ni ataupun psycho dia, girlfriend saya psycho. So there is no such thing. Psycho itu adalah sendiri, dia punya perkataan adalah berkenaan dengan soul. Kita punya soul lah, jiwa kita tu. So it is not about just common sense. You rasa-rasa aja begitu. There is no such thing. You have to belajar keseluruhan tentang perkembangan manusia, tentang behavioral and so on. And another last misconception about the psychology, orang kata psikologi ini sangat senang. No, tidak. For me, tiada benda yang senang di dalam dunia ini. Even you makan pun tidak semudah itu. You akan terus makanan itu terus pergi ke perut lah. I'm not sure if you agree with me, but for me makan pun susah. You have to kunyah-kunyah dulu, then you terus
akan didigest di perut lah. It's not easy yang terus ada makanan tu depan mata kamu. You have to jalan, you have to cari, you have to masak and so on. So there is no such thing. Courses itu sangat-sangat mudah. So psikologi tidak senang lah. So I have to list down the toughest courses in the world so that you understand that bidang psikologi ini sebenarnya di level mana di dekat dunia ini. So according to the world punya ranking, psikologi itu ke-7 susah di seluruh negara. Kalau di Amerika dia di tangga 21 lah. Ini adalah fakta. So that you kalau kamu mau cari benda yang senang, I don't think ada course yang senang di dunia ni. Everything is sangat susah if you don't have the preparation and also mental preparation lah terutama dia. Kalau kamu tidak ada kesungguhan, there is no such thing yang easy for you guys lah. So of course this the toughest courses, but however in Asia Metropolitan College the staff also the lecturer memang akan guide lah. As long as you want to help yourself. Kalau kamu tidak ingin membantu diri sendiri, pergilah ke mana-mana pun, pergilah ke university mana, IPTS mana, so tidak akan mendapat kejayaan lah kalau tidak dapat membantu diri sendiri. Okay, is there any question so far? Everything is clear? You can just give emoji if you want to interact with me. Okay, so that's for the diploma psikologi secara overallnya. You have to understand apakah itu psikologi dulu supaya tidak ada kekeliruan tentang psikologi lah. Jadi diploma psikologi ini dia aims to provide learners with a fundamental knowledge. Dalam diploma kamu akan belajar tentang asas, sebab asas psikologi, human behavior, and also mental process, which is very important in psychology. Kalau tanpa asas, you tidak boleh pergi jauh manapun. Percayalah dengan asas, sebab tiada asas ABC, kamu tidak akan pandai membaca. Tiada asas 1, 2, 3, kamu tidak dapat mengira. So kita perlu belajar asas dahulu di diploma psikologi berkenaan dengan human development. Human development ini perkembangan manusia, sebab you will deal with a human. Kamu akan berjumpa dengan manusia, berjumpa dengan baby, berjumpa dengan mama baby, bapak baby pun ada juga. Even your baby girl yang GF boyfriend pun, that is maybe your punya baby juga. That you have to understand kenapa, macam mana dia punya perkembangan. And also tingkah laku. And this is very interesting one, personality. Most of the students are really interested in personality sebab dia orang mau tahu tentang personality orang lain, tapi tidak mau tahu personality orang lain. So by learning diploma in psychology, you will get more understanding in yourself. Kamu akan belajar lebih faham tentang diri sendiri. And also attitudes, perception, cognition. Maybe this is the new words for you guys. Cognition adalah berkenaan dengan pemikiran lah, kita punya brain. So that's why psychology akan banyak belajar tentang bahagian otak manakah yang mempengaruhi kita punya perasaan, bahagian otak manakah yang mempengaruhi kita punya tingkah laku. So ada link perasaan dengan tingkah laku ni. So ada link pemikiran, tingkah laku dan juga perasaan. So we will learn about that. And also memory. Memori pun ada juga, kita akan belajar siapa yang cepat lupa tu, siapa cepat lupa kenangan yang lepas, itu boleh. Kita lupakanlah kenangan yang lepas yang menyakitkan hati kamu, itu boleh. But however, dia akan ada juga lah, kamu akan teringat juga tu, sebab itu store dekat kita punya brain, kita punya fikiran. So there is no such thing kita boleh delete all the past things, but we can restructure and also have a good
positive thinking ataupun build another memory lah. And attention juga, emotion, motivation, and also interpersonal relationship. So apa itu interpersonal relationship? So most of the times dalam kalangan remaja lah, this is what I experience. Most of the teenagers dia kurang self confidence, dia kurang self esteem orang kata. I'm not sure in bahasa Melayu, tapi self esteem. Lebih berkaitan juga dengan konsepkan diri. Jadi interpersonal ini how you actually make friends with other people. Macam mana kamu mau bergaul dengan orang lain, macam mana kamu bergaul dengan adik-beradik sendiri, dengan ibu bapa sendiri. I do believe some of us tidak bergaul ataupun tidak bercakap dengan abang atau kakak kita, melainkan benda yang penting. So in this psikologi field, kita akan belajar itu juga. Kenapa saya punya tingkah laku begini terhadap abang saya, terhadap saya punya girlfriend, saya punya boyfriend, saya punya bapa, saya punya mama. So we will learn about that. Okay, that is a program description. Itu berkenaan diploma psikologi. Okay. So in Asia Metropolitan, what actually, the duration is not 2 years. 2 years actually 2 years 8 months gitu. So 2 years 8 months dalam 2 tahun 8 bulan lah. Pergi ke mana-mana pun diploma dia akan ambil masa dalam 2 tahun setengah ke atas. Kalau dekat Sabah, the only one program, the only college yang tawarkan diploma in psychology adalah Asia Metropolitan College lah, if I'm not mistaken. So far, I think yes. And kalau dekat Asia Metropolitan, kaedah apa kaedah pengajaran yang kita akan lakukan? Of course, lecture, kita akan bagi kuliah. And currently, and again, kita total lockdown lagi. Kalau dekat Sabah, for those yang di Sabah, kita follow the federal. Kita ada online learning, tutorials. Tutorials ini lebih kepada macam contoh role play. For example, in diploma psikologi, kita akan ada belajar counseling juga tahu. Jadi kita akan adalah role play dia. Saya jadi suruh kawan kamu tu jadi klien, suruh dia jadi counselor and so on. And ada juga case study. Case study kita akan belajar case-case yang sebenar lah. Apa akan terjadi sekiranya saya mempunyai klien yang lupa ingatan, yang dia ada history pembedahan otak. Begitu kita akan belajar. And problem-based learning, usually what I always did with my students, I ask them to pick one of problem yang dorang selalu hadapi ataupun yang current issue yang dorang rasa macam tengah hot sekarang, tengah viral, mungkin tengah viral dekat TikTok kah, tengah viral dekat Twitter. Okay, so kita akan pick and then kita akan discuss lah. And self-directed learning, which is mean you cannot depending on my lecture only ataupun the others lecturer punya notes. You have to come out with your punya resources. Perlu cari and you can discuss with the lecturer. So that is what we call as a self-directed learning. And long time ago, not so long time lah, sebelum pandemic, ada memang propose tentang field visit, di mana kita akan pergilah ke tempat-tempat yang kita boleh lawat seperti unit counselling kah ataupun dekat mahkamah actually ataupun Jabatan Kebajikan Masyarakat yang banyak handle case-case remaja terutama dia and kanak-kanak di bawah umur and so on. Kita boleh pergi, but due to the pandemic, so we cannot conduct ataupun organize this kind of punya metodologi lah. And the last one, of course, kamu akan menjalani industrial training. So industrial training untuk yang sekarang senior ada sudah satu batch lah, ada 2 batch yang sudah melalui industrial training, yang menjalani training dekat Jabatan Kebajikan Masyarakat and also ada NGOs. Actually ada jabatan pun, ada sektor pun orang akan terima pelajar diploma psikologi. Tapi disebabkan pandemik, some of the company work from home. So bila work from home tidak dapatlah untuk
terima pelajar-pelajar diploma psikologi lah. So this is based on the situation. Hopefully this pandemic will over soon so that you guys boleh ni lah, boleh berpraktikal dengan bagusnya, dapat pengalaman. So these are another example that I can share with you guys. Ini adalah salah satu tutorial kelas yang saya jalankan di mana dia berkenaan dengan house tree person. Dalam topik itu saya mengajar ataupun guide them, kalau kamu lukis this one akan memberi maksud beginilah. So you can see lah, adalah beberapa muka-muka yang dia macam dia ketawa sebab benda yang dia lukis, dan saya bagi interpretasi itu adalah betul. Begitu. And this one berkenaan dengan psychological test. Kita akan belajar juga psychological ujian psikologi. So that's why I say psikologi itu bukan just a common sense, bukan common sense semata-mata. Kita akan mengkaji, kita akan ada ujian psikologi untuk kita jawab, untuk kita punya klien tu jawab, so that baru kita tahu, oh stres dia tinggi begini rupa dia, oh dia punya behavior ni lebih kepada introvert, oh dia punya anxiety score dia sangat tinggi, macam tu. And this is another things yang I ask the students untuk menjadi lecturer lah pula, but saya guide lah. So dia come out with this, suruh dia lah tulis and so on. So we can make online learning fun if we want to. Sebab kalau dekat kelas lain beza dia, kalau dekat online kita bergantung dengan internet. Hopefully internet itu menyebelahi kita lah. Kadang-kadang you akan dengar lah saya berrap ataupun adalah dengar suara-suara robot kah, begitu. Okay. Industrial training, like I just said, like I explained just now, you can go to the government sector and private sector, psychology and counseling unit, ataupun human resources department, ataupun di mana-mana department, di mana-mana department. And non-profit organization also, like the senior yang student diploma psikologi Astral Metropolitan telah pergi adalah Majlis Belia Sabah, dan juga memang ada bekerjasama dengan Youth Pratt Club. So non-profit organization pun kita bekerjasamalah untuk tempatkan pelajar-pelajar diploma psikologi mendapat pengalaman bekerja. Dan banyak tempat. So kalau kamu kata psikologi ini tidak laku, okay, nanti kita akan tengok lagi betulkah tidak laku, macam mana. Okay, we look into the entry requirement. So entry requirement untuk membolehkan kamu, untuk melayakkan kamu further study in diploma psychology, you need to pass in your punya SPM. Okay, pass in your punya SPM and also minimum 3 credits in any subject, mana-mana subjek, akan tetapi perlu lulus matematik dan juga sains. Kenapa? Sebab kita banyak belajar statistik. So kira-kira juga pada satu semester tu kita akan belajar pengiraan and science. Most of the time memang adalah sedikit science. Jadi tidak payah risau sama ada kamu tu daripada sains tulen kah ataupun sains I'm not sure yang sekarang masih ada sains tulen kah atau tidak. Tapi jangan risau pasal you ada belajar biologi kah. As long as you ada belajar sains, itu melayakkan kamu untuk further study in diploma lah. And any equivalent qualification bermaksud contoh ada yang daripada college vocational. Jadi ada subjek-subjek dia tu yang mungkin tidak sama dengan yang SPM biasa. Jadi kamu boleh juga lah melayakkan diri kamu untuk further in diploma psychology. Okay. Kita akan pergi what is credit, adakah yang mungkin akan kelirukan. Jadi Miss, kalau kepujian, kalau lulus, kalau kredit tu macam mana tu? Ini bukan kad kredit ataupun kredit top up kamu kah, tapi inilah sebenarnya untuk yang SPM, julat markah kamu, dan ini adalah grade dan juga ini dia punya catatan dia lah. So to make sure that you kamu kredit atau tidak, daripada A plus sampai ke C itu adalah kredit. Okay, so tapi kalau D, E, G dengan juga tidak hadir, dia tidak kredit. So macam tadi, pass in mathematics and science, lulus dia bilang.
Dia bilang lulus kan. So kalau kamu di dekat sini walaupun dia bukan kredit tapi kamu dapat E, so kamu layak untuk pergi ke diploma psikologi lah. Kalau dapat D juga tu Mathematics and Science pun boleh as long as dia lulus. Tapi yang penting kamu ada 3 kredit. Okey, 3 kredit di mana-mana apa-apa subjek lah as long as ada 3 kredit SPM tersebut. Kalau tidak, itu tidak dapat melayakkan kamu untuk further study in diploma lah. So that you need to clear, lulus dan kredit itu adalah benda yang berbeza. Jadi kalau mau apply anything kan, you have to know lah lulus dan kredit itu macam mana. So this is I think I hope you guys boleh faham kredit dan tidak kredit. Jadi boleh nampak lah. Okay. So what are the subject? Apa yang subjek kamu akan belajar dekat diploma psikologi ini? Usually macam biasa asas tentang psikologi itu apa. Tadi sedikit-sedikit kamu sudah tahu apa itu psikologi lah. What is psychology? And basic of lifespan development. Ini kita akan tahu perkembangan manusia. Kita perlu tahu kalau dia tidak mendapat persekitaran yang bagus ketika kecil, adakah mempengaruhi tingkah laku dia pada masa akan datang. Itu kita akan belajar. Principle of counselling. For those yang sangat aktif dengan bimbingan rakan sebaya dekat sekolah, I'm not sure sebab 2020 kita pun belajar dari rumah juga. So, siapa yang berminat dengan counselling? Yes, tapi ini tidak melayakkan anda untuk menjadi seorang counselor. Diploma, walaupun kamu ambil diploma counselling pun belum lagi dapat melayakkan anda menjadi counselling. Sekurang-kurangnya kamu perlu mendapatkan degree counselling untuk melayakkan menjadi counselor lah. Dan ini adalah subjek peniraan yang saya cakap tadi, ada statistik dan research methodology. Abnormal psychology, which is all of my student, I think yang subjek paling digemari lah. Kamu akan belajar apa itu depresi, apa itu anxiety, apa itu skizofrenia, and also personality. Personality juga kita akan belajar brain and behavior and also cognitive psychology. Dan ada lagi lah beberapa lagi subjek yang dalam kurikulum diploma psikologi. This is just a part of the curriculum. Okay, so we look into the education pathway, kita mau tengok. Jadi kalau saya ambil diploma psikologi atau bolehkah saya tidak ambil diploma psikologi tapi saya berminat dengan psikologi. Okay, kita akan tengok ni. Hopefully you guys boleh nampak. Okay, kalau kamu di SPM ataupun O level, you must at least credit in maths and also science lah. Kalau dekat sini, dekat Malaysia, ini secara average-nya. Average-nya kamu perlu lulus kredit maths dan juga science. Jadi ada 3 jalan dekat sini. So you can just further in diploma psychology. It takes 2.5 years. Ataupun macam yang saya cakap tadi 2 hingga 8 bulan untuk habiskan diploma psikologi. Dan selepas itu if you don't have any interest to further your study, then boleh stop lah. Tapi kalau kamu berminat, you can go to the enter second year of the degree. Second year sudahlah untuk pergi ke degree in psychology. Apa maksudnya second year of degree? Okay, second year of degree ada sesetengah universiti disebabkan kamu sudah belajar diploma psikologi, kamu boleh transfer kredit. Transfer kredit yang bermaksud yang kredit itulah tadi, kredit di diploma ya, bukan di SPM. Kamu boleh transfer kredit di university, so kamu terus masuk kepada tahun kedua. Kamu tidak lagi masuk yang tahun pertama. Jadi sudah jimat masalah dekat situ. Akan tetapi ada juga sesetengah university dia tidak membenarkan transfer kredit. Jadi you have to look into which of university yang ada buat transfer credit for diploma psikologi lah.
So for those yang have the diploma in psychology, you can just go straight to the workforce, di tempat kerja. And yang tadi lagi pergi kepada foundation, selepas SPM, if you are very good in your punya SPM, you have 5 credit and above, and memang semua credit and so on, you can go for your punya foundation in science or arts, and you can further, this one 1 tahun sahaja. So 1 tahun dan kamu boleh pergi proceed kepada 3 tahun degree in psychology. Dekat Malaysia memang degree in psychology adalah 3 tahun. Melainkan kamu ambil ijazah sarjana muda dengan kepujian counseling psychology. Itu kalau counseling psychology dia 4 tahun. Okay, so berbeza sikit lah. Then selepas itu, after finish your punya degree, you can just go to job lah, get your job. And next one, if you don't really have money, saya tidak ada cukup duit untuk bayar diploma psikologi ni, Miss. Dan saya punya SPM pun saya tidak berapa. Jadi adakah jalan untuk saya belajar lagi psikologi ni kalau kamu berminat? Yes, ada. Just go to the pre-U, pergi ambil A-level ataupun tingkatan 6, STAM ataupun STPM. You belajar dekat sana 1 hingga 2 tahun, dan selepas itu you just go for the 3 tahun. So usually memang akan layak lah, kamu akan layak juga tu, walaupun kamu just diambil tingkatan 6 pengajian perniagaan ataupun sains sukan, geografi. So as long as you punya SPM itu maths dengan sains adalah lulus, dan itu melayakkan anda untuk dapat belajar dalam bidang psikologi lah. Okay, so for those yang berminat lagi untuk pergi kepada master juga dan juga PhD, you can selepas degree, of course you can go for your punya master and also PhD. Okay, so itu clear the perjalanan dia. So I will explain about the employment, and also dekat sini saya letak situ non-psychologist job and also psychologist job. Apa itu sebenarnya? Adakah boleh dengan diploma psikologi saya dapat bekerja dalam bidang psikologi juga? Atau saya perlu lagi further my study dalam degree? Okay, saya akan tutup this one. We are going to this one. Boleh nampak bukan? Okay, career prospect non-psychologist job bermaksud kamu tidak bekerja dalam bidang psikologi, tapi ada sedikit tentang psikologi. Dia overlapping nih, begitu. Ada tidak lari lah mana. Jadi satu adalah pekerja sosial. Pekerja sosial ini kamu boleh bekerja dekat non-NGO lah, NGO and also teacher. Kalau berminat dengan teacher, yes, boleh. Adakah Miss dengan diploma psikologi saya bolehkah jadi seorang cikgu? Yes, tapi di level tadi kalah. Akan tetapi ada saingan sengit dengan for those yang ambil diploma early childhood, pendidikan awal kanak-kanak. So ada saingan. Diorang akan lebih ambil kepada pendidikan awal kanak-kanak. Akan tetapi kalau yang punya majikan itu bagus, dia akan ambil kamu bekerja dan dia akan training kamu lah. Dia akan bagi kamu kursus untuk membolehkan kamu menjadi guru tadika. And juga human resources executive. So siapa yang rasa macam apa kena mengenal psikologi dekat human resources executive? Okey, di luar negara bidang psikologis ini diletakkan di mana-mana jabatan sebab sangat penting. Akan tetapi di Malaysia, I will explain in Malaysia, we are not really into that lagi. Kita belum lagi ke arah ke situ. So untuk pengurusan sumber manusia, kamu akan belajar tingkah laku staff and also menjaga kebajikan staff. Itu kerja-kerja human resources kan. So the psychology ada belajar itu. So that's why kamu boleh bekerja dalam human resources. And marketing, yes, again, sebab kita ada belajar how to influencing people and also convincing people. So in marketing, you are untuk menjadi marketing, of course, you guna that skills untuk tarik you punya klien-klien lah. And again, administrative officer,
ini, dan penolong pembangunan masyarakat ini you have to apply the SPA lah, penolong pegawai belia dan sukan, penolong penguat kuasa bomba, custom immigration. So what I can explain here is, so tidak semestinya kamu you punya diploma psikologi tidak laku sebab tidak dapat bekerja dalam bidang psikologi, no. Tapi di Malaysia kamu boleh guna you punya diploma psikologi itu untuk apply mana-mana, sebab bidang psikologi ini adalah very complex, sebab you deal with human. Pergilah mana-mana, you are acceptable untuk bekerja. Okay, apalagi kalau kamu apply the SPA using you punya diploma psikologi, yes, boleh. Pilihlah mana-mana jawatan yang kamu berkenan. Kalau ada rezeki, yes, kamu bolehlah jadi salah seorang penolong pembantu ataupun pembantu pegawai dalam government tersebut. Okay, so moving forward to the psychologist. Jadi Miss, sia-sia ajalah saya sambung diploma psikologi saya, tapi saya tidak dapat kerja yang bagus. No, macam saya cakap tadi, di sini kamu boleh apply kerja government and ada private sector pun boleh. Tapi kalau untuk mau kamu betul-betul ada niat untuk mau bekerja dalam bidang field psychology, you have to further your punya degree. So degree lah, at least degree. Tapi kalau di Malaysia psychologist, at least you have to further your punya study in master baru melayakkan kamu jadi seorang psikologis dan juga psikoterapis. Tapi kalau counseling psychologist, after finish your punya diploma, you can just ambil counseling psychology, bachelor in counseling psychology, and layak sudahlah kamu boleh bekerja sebagai counselor and educational psychologist, clinical psychologist, and tiba-tiba di sini ada penolong pegawai psikologi. Dekat Malaysia, SPA, yes, this is the one yang memang berkaitan dengan diploma psikologi lah. Kamu akan membantu pegawai psikologi di sektor-sektor government. So tidak bermaksud diploma psikologi itu tidak laku. So I will not say that. For me, kamu belajarlah mana-mana course, saingan itu tetap ada. Kamu belajar nursing pun tetap ada. Kamu belajar pasal kulineri, saingan itu tetap ada. Sebab makin lama makin orang tahu pendidikan itu penting. Jadi saingan untuk mendapatkan kerja pun adalah tinggi lah. Sama juga dengan same thing with the diploma psychology. Okay. Here is the scenario. Sebab kalau kamu Google, kamu Google diploma in psychology, kamu akan lebih dapat maklumat banyak tentang di luar negara punya. So during 2017 ada mengatakan Malaysia kekurangan pakar psikologi. Saya tidak jumpa dengan yang artikel yang baru lagi mengatakan bahawa memang Malaysia perlukan ahli psikologi. So currently memang kita kuranglah pakar psikologi. So for those yang sangat berminat, you can start with your punya diploma psikologi and you can further if you have lagi interest untuk belajar psikologi dan menjadi pakar. Jadi bermaksud di sini, bila Malaysia kekurangan pakar psikologi, akan adalah peluang pekerjaan untuk bidang psikologi. And also you can see here, hampir 1/2 juta rakyat Malaysia alami simptom depresi, which is berkaitan related with the psychology. Psychology, like I said just now, kita boleh assess and tolong those yang mengalami kesihatan mental begitu. Hampir 0.5 juta kemurungan, apatah lagi dengan pandemik ni lah. So this is the real situation. I need you guys untuk tahu, to know about how exactly diploma psikologi ini ada kerja kah, ada peluang pekerja kah atau tidak. Yes, ada memang, sebab kerajaan sekarang pun telah membuka mata untuk untuk make sure lah memang akan ada lagi jawatan-jawatan bagi psikologi. So hopefully we can see lepas ni macam mana. And that's it for today. So do you have any question? Okay, I have a question. Ada tadi di sini ada, bis baru
kita pergi satu-satu the chat box. Do you need to be a good maths to take this course? Not really. My maths also not so good actually. So tidak juga. Most of my students, dia punya mathematics is D and E. So but very good. The good thing is semua orang pun pass for the statistik. Jadi tidak semestinya you are very bad ataupun E. As long as you pass. As long as you pass itu matematik dan juga sains, then should be okay. Sebab matematik di sekolah menengah itu berbeza sedikit dekat diploma psikologi. So don't worry, kita akan bagi banyak tutorial untuk kamu buat, then you can you can go for, of course you can pass the subject. And the next one, Miss, is it true some of people use this psychology to manipulate the person for a bad things? Okay, I would say that yes, if you ada intention menggunakan this psychology punya knowledge to manipulate person. So it depending on you. So in psychology, we also learn about the ethics. Kita ada belajar tentang etika. So bila we have this of subject to learn, we learn about this ethics kan. So of course kita akan lebih beretika dalam apply this knowledge to other people. So most of the time memang Miss akan nasihat dengan students, use your punya knowledge to give a benefit to other people. And next one, Miss, is it true people use this psychology to detect the psycho people? Okay, so yes, we are not detecting, we are assess. Kita assess symptom dia. For example, if you come to me, I'm a counselor psychologist, I'm a counseling psychologist kan. So if you come to me and cakap dengan saya, Miss, recently saya tidak dapat tidur, saya kurang selera makan, and also banyak fikir. So dalam begitu dia bercakap, so I will give you psychological test untuk assesskan sama ada kamu ada simptom ke arah anxiety ataupun depression ataupun ada lagi yang lain. So you are talking about the psycho people. Okay, psycho people, of course yang general kamu tahu psycho people ini adalah orang yang macam gila lah, yang macam joker begitu. Yes, but we are not really into that one. Kita just assess the symptom saja. So usually what I do is, once saya dapat tahu ataupun saya nampak dia punya symptom lebih kepada yang sesuatu yang lebih kepada psychiatric, so we have to give this client refer this client kepada psychiatric untuk dia treat these psycho people lah, ataupun we call it a sociopath lah sebenarnya. We are not calling it as a psycho people, so macam sensitif sedikit kalau kita panggil psycho people, but usually untuk orang-orang yang bahasa biasa diorang gunakan yang begitu, gunakan perkataan psycho lah. Tapi perkataan psycho tu pun sebenarnya itulah yang tadi Miss beritahu, psycho is the soul sebenarnya. Okay, okay, next, I think this is the last question. Miss, psikologi ni ada belajar teori kah? Okay, most of the time memang kita belajar tentang teori. Daripada SEM 1 sampai kita SEM, tapi start semester 5 sampai semester 8, semester 7, semester 8 itu you go for training. So semester 5 sampai semester 7 lebih kepada aplikasi. So 1 sampai 4 kamu akan lebih banyak belajar teori. So you will get a little bit boring lah sedikit, a little bit bored about the topic, but selepas itu semester 5 lagi interesting. Those yang sangat interested in forensic, for example lah forensic psychology, but I need you guys to aware, kalau kamu minat forensic psychology, please Google ataupun research sedikit tentang forensic psychology di Malaysia. Dekat Diploma Psikologi Asia Metropolitan College, kita belajar Introduction to Criminology. Kita akan belajar apakah jenayah-jenayah, apakah profil orang yang melakukan jenayah, apakah tingkah laku seorang seorang yang melakukan jenayah. So that's it lah yang kita akan belajar. Tapi again,
those yang minat forensic psychology, you need to, it depends on you, kemana ke arah kamu. Kalau kamu berminat untuk bekerja forensic psychology di Malaysia, I have to be honest with you, forensic psychology in Malaysia mungkin ada 0.01% sahaja. Ya, dia tidak meluas compared to Australia, Philippines, and Indonesia. The psychology dia lebih membangun lagi lah. Kita sedikit lambat compared to dekat sana lah. Okay. Okay, another question is, sejauh mana betul dia ujian psikologi yang macam mau tengok orang dari warna and tarik lahir tu? This is another thing what we call as a pseudo psychology. Pseudo psychology bermaksud psikologi yang tidak tulen. Like I said early tadi, psychology is a science sebenarnya. Kita menggunakan kaedah scientific to learn ataupun to get some knowledge lah, to get knowledge about the human behavior. Jadi untuk ujian-ujian warna, ujian-ujian personality ataupun ujian tarik lahir itu adalah psikologi yang tidak tulen. You can go for it. Boleh saja, tidak larang. Tapi you have to bezakan psikologi tulen dan juga psikologi yang palsu. I call that is yang palsu lah sebab memang tidak tulen. Sebab kenapa tidak tulen? Tidak ada kajian yang berterusan. That is what I say, tidak tulen. Untuk menentukan sama ada ujian psikologi itu betul ataupun sahih yang memang kita boleh percaya, which is we call it as a reliable and valid, there must be a consistency of research. Jadi bila just kita dengar-dengar saja pasal ujian warna begitu, and also ujian tarik lahir kan, itu dia meluas tapi tidak ada kajian. Meluas mungkin di telinga kita boleh dengar, kita boleh baca, tetapi tidak di dalam kajian. Okay. Miss, I'm pretty sure that this psychology subject can be used to handle for some cases, especially for police. Is it true? Yes, true, sangat true. Previous experience also, I go for my internship in Jabatan Kebajikan Masyarakat. So I'm handling teenagers punya cases, which is rogol, and also some of cases yang drugs lah. So that is for Jabatan Kebajikan Masyarakat di Malaysia ya. Then we have to, Jabatan Kebajikan Masyarakat akan bekerja sama dengan PDRN, police. So previous actually for this year, Miss telah apply actually to have my students to get their punya internship in industrial training in police. But however, due to the pandemic, so diorang tidak luluskan untuk menjalani the industrial training in police sebab pandemic lah. So there's so many things that they need to handle kan. So again, unfortunately tidak dapat masuk ke situ. I hope selepas pandemic, yes boleh. Because previous experience like ni boleh, you can go for internship dekat police. There is a unit there, unit dekat sana yang betul-betul unit psikologi, unit counselling, akan handlekan lah bahagian-bahagian contoh kanak-kanak yang trauma ataupun teenagers and others punya cases lagi lah, like me, my bachelor is child and family, so that's why I keep saying about the child and also teenagers and also family. Usually that is saya punya experience lah. Okay, so is forensic psychology and criminal psychology same? We call it as a forensic psychology. I think there is no criminal psychology. Yang lebih tepat, the exact correct is forensic psychology. So forensic itu besar, dia punya umbrella. So di bawah forensic itu ada criminal psychology. So that's it. Sebab forensic dia ada banyak cabang-cabang. So one of the cabang is criminal psychology lah. So for those yang very interested untuk further interested in forensic psychology lah, I know that some of my student also very interested in forensic psychology, but I do advise them untuk research something about the forensic psychologists
dekat Malaysia we are not really into that lah. So do you need a law background to work in forensic psychology? Yes. That's why I said, I explained just now, in psychology, we have the subject issue and ethics in helping profession. So dalam issue and ethics itu, kita belajar sedikit code of ethics. Code of ethics, kita akan tengok the cases. If these cases melanggar undang-undang, so apakah yang akan terjadi? Apakah tindakan yang perlu diambil? Macam tu. So we just learn a little bit, kita sentuh sedikit sahajalah dekat diploma psikologi. However, in degree, we also belajar tentang issue and ethics, but not really into a law punya lah. We just buka, we just get the law, buku undang-undang tu kita akan ambil. Kita memang akan rujuk. Sebab tugas yang lain itu adalah peguam. Kita tidak masuk kerja peguam, tapi kita can get some working untuk get some advice lah. So like myself, like what I always handle is issue rogol, sumbang mahram. So luckily my friend is a police and also lawyer juga. So I get some advices from them and bekerja sama lah. Dan lepas tu saya akan guide the client to have pergi ke mana, apa yang patut dibuat. And selepas buat report polis, what should the client do, and selepas itu macam manalah lagi. So we need a little bit about the knowledge of the law, tapi kita tidak akan sentuh semualah. We more on code of ethics. Gitu. How long does it take to get an official license in the law enforcement scope? Okay, so I'm not really sure about this one, but official license in the law enforcement scope kan, I'm not really sure. So it's not my I don't have any knowledge about it, but if I have the need, I can get back to you lah. You can get my number and ask me. I can ask my friends also untuk dapatkan official license to law enforcement scope. Tapi dia akan, I'm not sure. Saya tidak berani bagi jawapan yang ni sebab takut salah. But I can get the answer. You can get my number phone lah and ask me further. Begitu. Okay. Is there any question? Is there any question lagi you need to ask? Okay. Bear in mind, diploma psikologi tidak membolehkan kamu menjadi seorang kaunselor ya. Untuk menjadi seorang kaunselor, dan dapat license. Welcome untuk dapat license. Currently in Malaysia. Currently in Malaysia, we only have yang official punya psikologis boleh berpayung ataupun can get the professional is Lembaga Kaunselor Malaysia only. Kalau dekat negara luar, they already have their own like Australia Psychologist Association. So everyone selepas graduate, they can pergi dekat association and get some license or accreditation from the association. But however, in Malaysia, we belum ada lagi. So that's why if you want to be a psychologist, at least master. Begitu. Yeah, sure can. This is my number for those yang ada question. You can just ask me anything. Anything. Pasal you have, for example, you are not really good in during this pandemic stress so I can guide you mendapatkan prosedur macam mana untuk mendapatkan rawatan psikologi di Malaysia ni sebab I know if you Google memang tidak ada yang very specific one lah. Jadi siapa yang mempunyai masalah kesihatan, you can just text me or WhatsApp me, but please introduce yourself so that I know that this is you. Jadi Miss tidaklah nanti siapa ni yang tidak terlayan kan. Okay, boleh you can just text sejak Miss and anything you can just ask. Okay. Ya. Yeah. Ada lagi soalan berkenaan dengan diploma psikologi?
Yang lain, I think yang lain semua paham nih. Okay. Okay, if you like macam okay, can I have some emoji, or maybe you can type di sana emoji kah, thumbs up kah, emoji love kah, emoji tepuk tangan kah, so that I noted that you already, yeah. Alright. I guess yang lain pun sudah clear nih. Hope that you get some info for today's sessions. Okay, so maybe I can bagi balik dengan the moderator. Okay, itu saja untuk hari ini, Mr. Fazril. Okey, baik. Terima kasih banyak kepada penceramah kita iaitu Cik Azlaili Jufri, bahkan staff AMC-KK. Ya. Minta maaf sebab di awal tadi saya cakap AMC Kuching, tetapi sebenarnya adalah AMC-KK. Tapi sebenarnya sama jugalah AMC. Ya, Okay, terima sama. kasih banyak kepada Cik Azlaili Sama. kerana Terima sudi kasih juga. meluangkan masa memberi ceramah yang saya kira sangat bermanfaat lah. Okay. Kalau boleh saya mau ringkaskan sedikit lah apa yang saya dapat daripada Cik Azlaili tadi. Tadi Cik Azlaili ada cakap psikologi ni adalah sains. Psikologi ni ada yang tulen, ada yang tidak tulen. Kaunselor pun dia hanya memberi guidance lah, bimbingan kepada semua yang datang kepada kaunselor tersebut. Dan tanpa kita tahu sebenarnya psikologi ni pun adalah kos yang cakap susah, iaitu ketujuh susah di dunia. Begitu. Sebenarnya kami sendiri pun tidak tahu yang psikologi ni adalah bekerjasama dengan kebajikan masyarakat, dengan polis, begitu. Jadi saya rasa perkongsian pada hari ini sangat-sangat bermanfaat lah bagi orang yang ingin mengetahui psikologi itu sendiri. Jadi kepada semua peserta diminta untuk stay sebab sekejap lagi kami akan jalankan lucky draw. Okay. Jadi sesiapa yang sudah mengisi nama detail anda di link tersebut, kami akan ambil nama anda untuk kami senarai dalam lucky draw. Okay. Jadi seterusnya saya akan serahkan kepada Mr. Lloyd yang bertugas, staf bertugas yang menguruskan lucky draw. Silakanlah Mr. Lloyd. Terima kasih Sorry. kepada Mr. Fazril, dan sekali lagi terima kasih kepada Miss Azlaili kerana memberi info-info yang berguna serta info-info yang selama ini ada yang kita tahu, malah ada juga yang kita tidak tahu. Ya. So can I boleh minta kebenaran untuk leave, or I have to stay kah? Miss, kita minta beli stay sekejap. Sebelum Miss nak clear, Okay. kita di sini ada satu sesi di mana saya meminta untuk semua untuk semua yang berada di sini, tolong on kamu punya video sebab saya akan buat satu album gambar dan kami akan post di Facebook kami yang bahwa program ini telah dijalankan bersama dengan AMC-KK dan juga kepada Miss Azlaili lah. So kalau boleh semua tolong on video kamu. Okay, thank you Mr. Azlaili sudah pun on video. Bagi peserta-peserta yang lain yang ingin meneruskan sesi kita, saya minta kerjasama tolong on video kamu semua. Oh, thank you Syukurti juga sudah ada, Nur Baidara sudah pun ada. Thank you. Yang lain? Lauren pun ada juga ya, thank you ya. And Eva juga ada, thank you. Saya memberi masa 15 hingga 30 saat lagi ya untuk yang lain pun kalau mau buka dorang punya kamera ya, just on. Just want to take a screenshot dan kita akan post dalam Facebook kami lah. Asadan Arman, Arama, thank you juga, thank you. So kalau tidak siapa-siapa lagi diminta, okay. Semua senyum dalam kiraan 1, 2, 3. Okay, thank you so much kepada semua. Dan sekarang saya sedang
ada sudah list nama peserta-peserta untuk sesi kita terakhir, yaitu sesi penutupan kita adalah sesi lucky draw ya. Saya akan share screen kepada kamu semua supaya kamu boleh tengok, oke? Oke, di sini adalah ada beberapa penama-penama pelajar yang sudah meregister melalui link yang telah diberikan tadi itu. So, di sini ada beberapa peserta yang akan memenangi hadiah bertuah daripada kami, Infinity Solutions. Sebelum itu, saya ingin memberitahu kamu, bagi mereka yang baru saja join kami adalah Infinity Solutions di mana kami merupakan agensi pendidikan kepada kamu semua, di mana kami juga menjadi jambatan kepada kamu untuk kamu meneruskan serta memilih bidang-bidang yang kamu inginkan, mahupun dalam dari segi kamu mahu dalam institut awam maupun swasta, kami sedia membantu anda di sini 24 jam dan 7 hari senantiasa ada untuk anda. So, kalau kamu ada apa-apa pertanyaan maupun mau tahu dalam sektor-sektor lain, kamu boleh terus berhubung dengan konsultan-konsultan kami ya. Oke, tanpa membuang masa pun sudah menunjukkan 1.19 pada jam saya, 1.19 petang pada tempat saya sekarang ini, dan saya akan teruskan dengan segmen kita. Bersedia dalam kiraan 3, 2, 1. Tahniah kepada Asa dan Arama. Asa dan Arama, tahniah kerana anda telah memenangi cabutan bertuah kita pada hari ini. Dan Asa dan Aramana, tolong jangan ke mana-mana. Tolong berhubung dengan konsultan kami, pegawai perunding kami, untuk mereka mendapatkan details kamu bagi memudahkan kami untuk mengantar hadiah kepada kamu. Terima kasih kepada pemenang dan terima kasih sekali lagi kepada Miss Azleli kerana sudi meluangkan masa bersama kita. Terima kasih juga kepada para peserta semua. Terima kasih kepada moderator kita dan semua pun terima kasih dari saya. Apapun sekarang masa pandemik, kita jaga kita. SOP kita akan patuhi ya. Apapun, terima kasih dan selamat tengah hari. Thank you guys. Thank you Lauren, thank you Asadan, thank you. Oke, jam sekarang sudah menunjukkan 1.22 petang pada masa saya dan saya akan endkan meeting kita. Saya akan akhiri meeting ini dalam kiraan 3, 2, 1. Bye semua.